Hi everyone, in this lesson you can learn about the passive voice in English. You can see what it is, how to form it, and how to use it. Jadi dalam video ini kalian akan mempelajari passive voice itu apa sih? Kemudian bagaimana sih cara membuatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, saya yakin beberapa dari kalian sudah pernah mempelajari dari ini, mungkin semua bahkan ya, semua dari kalian mungkin pernah mempelajari hal ini pada saat sekolah dulu, tapi dalam video ini saya ingin mengingatkan kembali passive voice itu seperti apa. Nah, okay guys, look at these examples to see the passive voice is used. Jadi, to see how the passive voice is used. Jadi, silahkan dilihat dalam slide yang pertama ini. I was born in 1988. Nah, saya dilahirkan di tahun atau pada tahun 1988. Was born, dilahirkan. Dilahirkan. And then the next example, the lion was killed by the hunter. Was killed. Dibunuh. Jadi singanya dibunuh oleh pemburu. And the last one, a lot of olive oil is produced in Italy. Is produced. Nah, bentuk apa ya ini? Nah, mungkin kalian sudah agak ingat ya. Ini adalah passive voice. Nah, bagaimana cara membentuknya? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita akan bahas semuanya dalam video ini. Nah, oke. Guys, maybe some of you has a question about what is the difference between active voice and passive voice. Bu, sebenarnya bedanya tuh apa tuh Bu? Kalimat aktif dan kalimat pasif itu sebenarnya bedanya itu ada banyak ya, tapi salah satunya mungkin ada anak yang bilang, Bu, kalau aktif itu biasanya kata kerjanya diartikan misalkan membaca. Kalau pasif itu dibaca misalkan. Nah, tapi sebenarnya ada hal lain yang harus kalian ketahui juga. Nah, we use the passive when we want to change the focus of a clause or if the verb's doer is not important or not noun, or if we do not want to say who the doer is. Intinya begini, kita bisa menggunakan passive voice itu ketika kita ingin merubah fokus sebuah kalimat itu ya, dan kita itu tidak merasa bahwa siapa yang melakukan itu tuh tidak penting atau kurang penting atau bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Jadi kalian tidak perlu menunjukkan subjeknya itu siapa gitu. Nah, di sini dalam active voice itu fokusnya itu adalah ke subjeknya. Di sini someone. Nah, in regular active sentence, you start with a subject. Di sini subjeknya adalah someone. Then you add a verb. Di sini still, which often has an object. Nah, biasanya juga ada objeknya yaitu my bike. Nah, dalam kalimat aktif ini, someone steals my bike. Ini yang menjadi fokusnya adalah someone-nya. Seseorang yang mencuri sepedanya. Bedanya apa? Nah, dengan yang kedua, my bike is stolen by someone. Nah, di sini pembicara atau penulis, kalau mau ditulis ya, dia itu ingin menunjukkan bahwa fokus dari kalimat saya atau informasi yang ingin saya sampaikan ini adalah sepeda saya ini loh. Sepeda saya yang mana? Sepeda saya yang dicuri oleh seseorang. Nah, Bu, saya menemukan dalam pasif itu kok ada by-nya ya? Apakah selalu ada? Tidak selalu ada. Seperti pada slide yang pertama tadi, dan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa terkadang siapa atau olehnya itu tidak diketahui atau bisa dibilang kadang itu tidak perlu dikatakan. Misalkan I was born in 1988.
Nah, itu saya dilahirkan pada tahun 1988 oleh ibu saya. Nah, itu kan kadang tidak perlu dikatakan oleh ibu saya karena sudah tahulah siapa yang melahirkanmu, ya pasti ibumu. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya harap bisa dimengerti sampai di sini penggunaan by. Kemudian, Bu, ini kok is stolen? Saya menemukan itu kok ada yang pakai was, ada yang pakai were, ada yang pakai has, ada yang pakai had. Itu bagaimana, Bu? Itu tergantung tensesnya. Jadi kapankah itu kejadian itu berlangsung, yang membedakan itu. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, mari kita lihat video ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan ya bahwa inti dari passive voice itu adalah ada verb be atau to be dan past participle. Nah, guys, passive forms are made up of the verb be with a past participle. Nah, in passive form, the sentence contains the verb be. Di situ biasanya ada to be and past participle, dan past participle also called third form ya. Kadang itu ada yang menyebut past participle itu dengan bentuk ketiga atau verb tiga. Tapi saya kurang jarang sih pakai kata verb 3. Saya biasanya pakai past participle. Nah, okay. We make the passive using verb be plus past participle. Nah, and then we start the sentence with the object. Nah, dalam kalimat pasif itu biasanya diawali objek terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama itu Avatar. Avatar was directed by James Cameron. Nah, film Avatar ini disutradarai oleh James Cameron. Nah, dalam contoh ini ada by. Nah, kemudian Bu, kalau nggak ada by-nya salah atau tidak? Nah, sebenarnya tidak selalu salah, tapi jika dalam kalimat ini kamu hilangkan James Cameron-nya jadi aneh. Avatar was directed, disutradarai oleh siapa? Ada pertanyaan. Nah, karena ini sesuatu yang belum banyak diketahui orang, jadi kalian bisa menambahkan Avatar was directed by James Cameron. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa diawali oleh objek, kemudian to be, kemudian past participle. Nah, the next slide. My flight is cancelled. Bu, kok nggak ada by-nya? By siapa? Oleh siapa, Bu? Nah, di sini ada contoh. Penerbangan saya dibatalkan. Nah, di sini ada to be dan past participle. Jadi inti dari past participle pasif itu biasanya ada to be dan past participle. Nah, penerbangan saya dibatalkan oleh siapa? Terkadang orang-orang itu tidak tertarik dengan informasi itu, atau bahkan kamu sebagai orang yang bicara itu tidak tahu siapa yang meng-cancel. Kamu bisa bilang my flight is cancelled. Sudah, penerbangan saya dibatalkan, karena inti dari perkataanmu itu memang ya itu saja. Dan misalkan ketika oleh siapa yang membatalkan, oleh itu dibatalkan oleh siapa, itu tidak penting diketahui, tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadi tidak menjamin bahwa dalam passive form itu selalu ada by oleh siapa itu ya. Nah, okay guys, something that you have to remember is only the form of be to make the tense. The past participle stays the same. Nah, jadi intinya begini ya. Only the form of be changes to make the tense. The past participle stays the same. Intinya dalam pasif itu yang berubah itu hanya to be-nya saja. Past participle-nya itu selalu ada dan sama semuanya. Nah, misalkan ini ada past participle cleaned, painted, assassinated. Mungkin ada yang belum tahu assassinated itu apa. Ini dibunuh ya artinya ya.
entered, ground, burgled. Burgled itu artinya dirampok ya, had been burgled itu artinya telah dirampok. Finished, sama, semuanya pakai past participle ya Cah ya. Yang membedakan apa Bu? Jadi yang membedakan adalah tensesnya. Ketika perbuatan itu dia adalah kebiasaan gitu ya, misalkan dia kebiasaan, maka kita pakai present simple. To be-nya pakai apa? Pakai present simple, yaitu is dan are atau am, is, am, are. My house is cleaned every day. Rumah saya dibersihkan setiap hari. Nah, dalam slide ini saya hanya ingin menekankan bahwa only the form of be changes to make the tense. Yang yang berubah-ubah itu to be-nya aja. Past participle-nya tetap. Nah, cara membuatnya bagaimana Bu? Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, please take a look at the next slide. Nah, I just wanna remind you again that in present simple itu present simple itu digunakan untuk apa sih Bu sebenarnya? Digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan atau kejadian yang terjadi sering kalian lakukan itu, habitual action misalkan. Misalkan Mary helps John. Mary helps John. Nah, Cah di sini bagaimana cara membuat aktif menjadi pasif? Cara yang pertama, kalian lihat dulu objeknya. Nah, objeknya di sini adalah John, maka taruh di depan. Kemudian subjeknya letakkan di belakang. Diawali by, oleh ya. Kemudian Bu, saya yang masih bingung ini loh Bu, bagaimana menentukan is pakai is atau pakai apa itu. Nah, sabar dulu ya. Yang pertama tadi objeknya, yang kedua tadi subjeknya. Kemudian di sini helps, di sini rubah menjadi past participle. Bentuk past participle dari help adalah helped. Nah, jadi letakkan di sini. Nah, Cah, tonton video ini secara runtut ya, karena kalau nanti kalian skip atau bagaimana, nanti saya takutnya nanti pesan saya kurang tersampaikan. Kemudian helps ini sebenarnya saya punya jembatan keledai, semoga ini berguna untuk kalian ya. Jadi saya mau mengajarkannya pakai jembatan keledai saja. Sebenarnya begini Cah, helps ini kan kata kerja. Helps ini adalah sebuah kata kerja yang dia itu bentuknya apa? Nah, present simple. Kalau present simple berarti to be yang cocok untuk John apa is gitu saja kan sebenarnya juga bisa. Tapi dulu saya waktu sekolah itu saya menambahkan seperti ini. To be plus past participle. Jadi to be-nya saya taruh di kata kerja utama. Nah, di sini kata kerja utamanya adalah helps, maka bentuk dari helps ini adalah present, maka di sini saya meletakkan is. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa dia adalah present, maka di sini yang cocok untuk John adalah is. Seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama, Tom opens the door and Timmy and Jackson break the rules. Please do it by yourself. Silakan dikerjakan sendiri. Nah, okay. And the next one is present continuous or progressive. Sama tuh Bu? Sama. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung. Nah, sedang berlangsung saat ini atau saat hal itu dibicarakan. Nah, di sini Mary is helping John. Cah, silahkan diingat-ingat bahwa continuous atau progressive itu biasanya kita menemukan ada verb ing, ada to be, kemudian verb ing. Nah, to be-nya pilih yang mana Bu? Kalau dia present, dia pakai to be yang present. Ada is, am, are. Nah,
Di sini Mary is helping John. Mary sedang menolong John. Nah, cara saya tadi adalah dengan mengamankan objeknya dulu di sini. Yang pertama, yang kedua, kemudian ada by, kemudian help kita rubah menjadi helped. Kemudian di sini letakkan, tulis di sini to be plus past participle. Nah, jadinya apa? John is, bentuk ing dari to be, being, past participle dari helped, past participle dari help itu helped. Nah, jadi John is being helped by Mary. Nah, gampang kan? Nah, silakan dikerjakan nomor 3 dan 4. Nah, oke. And then for past simple, Mary helped John. Nah, di sini seperti biasa tadi kita amankan dulu objeknya, subjeknya, tambah by, kemudian di sini ada helped, ada helped. Bu, saya bingung Bu, kalau bedanya pas sama participle itu, pas sama past participle itu apa? Nah, ini kan sama-sama helped, sama juga. Bedanya apa Bu? Jadi begini ya Cah ya. Help atau past, saya tulis di sini ya Cah. Past dan past participle saya singkat. Bedanya adalah sama-sama help Bu. Bedanya apa? Kalau past itu verb atau kata kerjanya itu dia bisa muncul sendirian. Dia tidak butuh teman. Dia pemberani. Jadi nggak pakai teman. Jadi dia langsung muncul saja. Mary helped John. Kalau past participle, dia itu penakut, butuh teman. Jadi dia harus ditemani to be atau ditemani has, have, had. Jadi seperti itu. Kalau kalian menemukan misalkan di sini, ini contoh ini, dia muncul berani sendirian, berarti dia adalah past. Kalau dia mau cari teman, ada temannya, berarti dia adalah past participle. Tuh, temannya apa Bu? Ya ini di sini ada was. Nah, mari kita buat tadi cara membuat apa namanya passive tadi. Di sini apa namanya help tadi seperti yang saya bilang tadi, to be plus past participle. Nah, to be-nya pakai apa ini? Yang ikuti bentuk verbnya. Karena dia past tense maka pakai was. John was helped by Mary. Gak pakai were Bu? Ya enggak, karena to be yang cocok untuk John itu ya was kalau dia past tense. Jadi seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Bagaimana kalau John and Bu? Jangan and ya, nanti kalian bingung. John and Andrew misalkan. Berarti pakai were karena they. Jadi pakai were. Dan nanti kalian coba pelajari lagi how to use to be in English. Nah, let's try to do number 5 and 6. And then past continuous or progressive. Nah, caranya sama. Pada intinya, kita selamatkan dulu objeknya, taruh depan objeknya, kemudian subjeknya taruh di sini, tambahkan by, kemudian helped, ubah dulu pas menjadi past participle, dan di sini tuliskan to be plus past participle. Maka di sini to be, Mary was, bentuk ing dari to be, was being helped by Mary. Nah, oke. Gampang kan seperti itu caranya? Nah, kemudian present perfect. Kalau tadi saya sudah bilang, kalau continuous itu biasanya ada ing-nya, ada to be dan ing. Kalau present continuous atau present progressive ya pakai is atau are atau am plus ing. Kalau perfect itu ciri-cirinya dia itu ada have atau has atau had, kemudian past participle. Nah, karena di sini present,
maka kita pakai has. Mary has helped John. Jadi Mary itu telah menolong John. Nah, caranya sama seperti tadi aja ya. Di sini John sebagai objek letakkan di depan. Mary letakkan by sebelum subjek yang tadi. Kemudian helped. Ini sudah bentuknya sudah past participle ya. Kemudian has helped. Letakkan di sini, tulis saja to be. Bu, tidak saya tulis di bawah has, Bu. Tidak. Jadi kita tulis di kata kerja utama dari sebuah kalimat itu. Nah, Bu, kok kata kerja utama itu maksudnya bagaimana? Kata kerja utama itu ya inti dari sebuah kalimat itu pekerjaannya apa. Bukan kata bantu ya, seperti has, seperti is, seperti will, seperti itu. Nah, nanti coba kalian kalau ada yang belum jelas bisa sampaikan di kelas kita, di ruang diskusi kita, di WA group bisa, ataupun di e-learning bisa, atau di komen juga bisa. Nah, Mary has helped John. Mary telah menolong John. Nah, di sini kalian lihat menjadi John has been. Nah, Bu kok been? Karena the third form of to be is been. Bentuk ketiga atau bentuk ketiga dari to be itu adalah been. Maka menjadi John has been helped by Mary. Nah, seperti itu. Kalau bentuk ing dari to be, Bu, ya being. Kalau the third form of to be, Bu, been. Nah, yang lain memang ada, Bu, ada. We'll discuss it later. Nah, and then past perfect. Nah, di sini ada Mary had helped John. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa letakkan to be di sini, kemudian past participle menjadi John had been helped by Mary. Nah, seperti itu. Sudah bisa ya, tidak perlu saya ulang-ulang lagi. The next one, future simple. Nah, dalam future simple ini, Mary will help John. Mary akan menolong John. Ini bagaimana, Bu, caranya? Seperti biasa, tuliskan to be di sini. Kemudian lihat, Bu, ini will help ini bentuk apa ya, Bu ya? Nah, jadi begini aja. Kalau dalam kalimat, saya tuliskan di sini karena ini kok tidak terlihat. Kalau dalam kalimat ada will, ada can, ada may, dan lain sebagainya. Itu dia selalu diikuti oleh basic form. Bentuk basic. Bentuk basic dari apa, Bu? Kalau to be ya bentuk basic. Kalau kata kerja ya bentuk basic. Kata kerja bentuk basic itu apa ya, Bu ya? Kata kerja bentuk basic itu dia yang tidak ada tambahan s. Misalkan helps, tidak ada tambahan id suffix atau akhiran ed. Nah, atau tidak ada ing. Nah, jadi bentuk basic itu ya help. Kalau to be, Bu, bentuk basicnya apa? Bentuk basic dari to be itu adalah be. Nah, jadi Mary will help John. Kalau diubah menjadi pasif, maka seperti yang tadi saya jelaskan. John, objeknya diletakkan di depan, subjeknya Mary letakkan di sini. Sebelum subjek tambah by, kemudian help, ubah help di sini menjadi past participle, it becomes helped, and then will be helped. Nah, John will be helped by Mary. Nah, slide yang saya sampaikan ini saya ambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada bukunya Betty Azar, Understanding and Using English Grammar, serta saya ambil dari websitenya British Council. Kemudian saya ambil beberapa contoh yang ini, Bu, kok tensesnya hanya itu? Apakah tidak ada yang lain? Yang lain itu sangat
amat-amat sangat jarang dipakai ya Cahaya. Jadi saya jelaskan yang apa namanya sering dipakai saja. Nah, guys, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam apa namanya video ini. Saya harap ada yang bisa difahami atau alhamdulillah kalau kalian pahami semua. Don't forget to try the quiz to see how much you've understood. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya untuk mengetahui seberapa pahamkah kamu itu. Nah, oke, guys, that's all for this lesson. Thanks for watching. See you next time.